Halo semuanya, kembali lagi di channel Manhwa Sensei dan kali ini kita kedatangan manhwa baru yang sangat menghijaukan. Tenang aja, di sini goblinnya goblin baik karena ini menceritakan tentang seorang pria multitalenta yang berhasil menjadi manajer di usia muda. Namun saat hendak pulang, tiba-tiba ia berpindah ke sebuah dunia demon. Ketika membuka mata, di hadapannya telah berdiri sekelompok goblin yang seolah sedang menunggunya tanpa diduga. Di sana ia justru menjadi seorang tuan wilayah. Dengan pasukan goblin yang lemah dan sumber daya yang sangat terbatas, ia dipaksa untuk bertahan hidup sekaligus menghadapi perang melawan wilayah lain. Lalu, mampukah ia membangun wilayahnya dan memimpin para goblin menuju kemenangan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai alur ceritanya. Cerita dimulai pada waktu petang menjelang malam. Sebuah kereta melaju dengan cepat menuju tujuan berikutnya. Di dalam gerbong, terlihat seorang pria kantoran dengan wajah lesu yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia tampak sangat kelelahan dan kesal karena pekerjaannya hari itu benar-benar menguras tenaga. Tak lama kemudian terdengar pengumuman dari pengeras suara kereta. Perhentian berikutnya adalah Yeowido. Pintu akan terbuka di sisi kiri. Bersamaan dengan pengumuman itu, tampak anak sekolah langsung bergegas menuju pintu keluar. Karena terburu-buru, mereka berdesakan dengan pria kantoran tersebut hingga membuat suasana di dalam gerbong menjadi sedikit kacau. Pria itu sangat kesal melihat anak zaman sekarang, namun di saat itu pula matanya menangkap sesuatu. Ia melihat sebuah kursi kosong. Ia tak percaya ada kursi kosong di gerbong 9 pada saat jam padat. Ia pun segera duduk di sana dan langsung menghela nafas panjang. Ia bergumam, akhirnya bisa bernafas dan menyatakan kalau inilah yang namanya kebahagiaan. Kemudian kita pun diperkenalkan pria kantoran ini ternyata adalah seorang manajer bernama Oh Hyun Min, usia 33 tahun. Diceritakan dia masuk di jurusan bisnis Universitas S sebagai mahasiswa terbaik di kelasnya dan lulus dengan prestasi terbaik di kelasnya. Juga bahkan lulus ujian CPA saat masih berkuliah. Dia masuk ke perusahaan besar sebagai rekrutan terbaik, bahkan menjadi manajer termuda dalam sejarah perusahaan dan juga hampir dijamin akan menjadi eksekutif termuda juga. Ketika sebuah proyek menemui hambatan, para eksekutif selalu mengatakan hal yang sama, serahkan pada Oh Hyun Min. Dia adalah orang yang mampu mewujudkan sesuatu yang mustahil dan merupakan orang yang mampu mendapatkan hasil meskipun itu membunuhnya. Ya, itulah MC kita, Oh Hyun Min. Dengan mata yang semakin berat, Hyun Min bergumam kalau rasanya memang berlebihan 3 bulan lembur berturut-turut. Ia pun memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, Hyun Min perlahan membuka matanya. Ia terkejut dan bertanya-tanya apakah dirinya sempat ketiduran. Saat melihat ke sekeliling, ia mengira telah melewatkan pemberhentiannya. Namun, ketika mendongak, yang terlihat justru langit asing. Saat benar-benar tersadar, ia ternyata sedang duduk di atas sebuah singgasana. Di hadapannya banyak monster hijau sedang merayakan kedatangannya. Wajah para makhluk hijau itu tampak sangat bahagia, bahkan ada yang sampai menangis. Hyun Min mengucak matanya, tetapi saat melihat lagi, para goblin masih terus merayakan kedatangannya. Bahkan salah satu dari mereka sedang melakukan breakdance. Melihat itu Hyun Min langsung memegangi kepalanya. Ia bahkan tak sanggup berteriak karena di benaknya kini hanya ada dua kemungkinan. Dirinya meninggal akibat lembur selama 3 bulan atau ia benar-benar sudah menjadi gila. Beberapa saat kemudian para monster hijau itu masih terus menyembah dirinya. Hyun Min mengernyitkan giginya meski kini ia sudah sepenuhnya sadar. Setelah melihat kulit mereka yang berwarna hijau serta telinga yang panjang dan runcing, ia yakin mereka adalah goblin, spesies makhluk yang biasanya hanya ditemui di dalam game ataupun anime. Namun bukan itu saja yang membuat Hyun Min terkejut, karena saat ini ia melihat para goblin yang berteriak menyembah dirinya sebagai tuan dengan bahasa Korea. Hyun Min bertanya-tanya dalam hati mengapa mereka terus memanggil dengan sebutan tuan. Apa jangan-jangan yang mereka maksud adalah dirinya? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil. Seekor goblin kecil mendekati Hyun Min sambil membawa buah di tangannya. Goblin itu lalu menyodorkan buah tersebut dan berkata, "Silahkan makan, tuanku."
Hyunmin pun menerima buah itu sambil mengamatinya. Ia bertanya-tanya, buah apa ini? Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat buah dengan bentuk seperti itu. Entah hanya perasaannya atau memang nyata, Hyunmin merasa ada sesuatu yang berdenyut perlahan di balik kulit buah tersebut. Saat itu, Hyunmin mengalihkan pandangannya ke depan. Ia melihat para goblin menatap buah di tangannya dengan mata yang berkaca-kaca, seolah mereka sangat berharap ia memakannya. Melihat reaksi mereka, Hyunmin menduga jika ia menolak, dirinya hanya akan terlihat seperti orang yang tidak menghargai pemberian mereka. Ia pun menggosok buah itu sebentar ke bajunya, lalu kembali menatapnya dengan ekspresi sedikit geli. Kulit buah itu terus berdenyut pelan, membuatnya terasa begitu aneh. Tiba-tiba Hyunmin teringat bahwa makanan terakhir yang ia makan hanyalah kimbap segitiga dari minimarket. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun memberanikan diri menggigit buah misterius itu. Seketika mata Hyunmin terbuka lebar, para goblin yang melihatnya tampak terharu dan senang. Tak seperti yang ia bayangkan, ternyata buah itu cukup enak. Bahkan menurut Hyunmin, itu adalah buah terenak yang pernah ia rasakan. Para goblin kembali bersorak dengan meriah. Hyunmin pun berkata kalau ia baru menggigitnya sekali, tetapi belum sempat menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu dan tubuhnya langsung terjatuh ke lantai. Kepala Hyunmin mendadak terasa pusing. Ia bertanya-tanya apakah ini karena buah yang baru saja ia makan. Namun, pada saat yang sama, sebuah status window muncul di hadapannya. Di sana tertulis nama Oh Hyunmin dengan posisi sebagai tuan wilayah. Wilayah yang dipimpinnya adalah lembah Red Rock dengan thread overtime dan speech. Alat yang tersedia hanya wiki. Di bagian bawah layar juga muncul sebuah peringatan bahwa perang wilayah akan dimulai dalam 4 hari, 4 jam, 5 menit, 38 detik. Melihat status window itu, Hyunmin langsung terdiam. Ia bertanya-tanya, apa ini? Apakah ini hologram? Saat itu juga, suara-suara aneh mulai terdengar membuat Hyunmin kembali tersadar. Perhatiannya pun langsung tertuju pada tulisan perang wilayah yang akan dimulai dalam 4 hari lagi. Melihat itu Hyunmin bertanya-tanya apa itu perang wilayah. Tiba-tiba sistem menjawab pertanyaannya membuat Hyunmin terkejut. Sistem menjelaskan bahwa perang wilayah adalah peperangan di mana seluruh sumber daya yang dimiliki akan dikerahkan untuk melindungi wilayah dan rakyatnya. Mendengar suara itu, Hyunmin langsung menoleh ke kanan dan ke kiri sambil bertanya-tanya siapa yang sedang berbicara dengannya. Saat menyadari sesuatu, Hyunmin awalnya tidak percaya. Perhatiannya langsung tertuju pada menu wiki yang ada di status window. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah wiki yang tadi menjawab pertanyaannya. Wiki kembali berbicara dan berkata bahwa jika tuannya berkenan, ia bisa menjelaskan awal mula serta sejarah perang wilayah. Namun Hyunmin langsung memotongnya, menolak penjelasan itu, dan meminta Wiki melupakan pembahasan tersebut. Hyunmin lalu bertanya di mana sebenarnya dirinya berada. Ia yakin beberapa saat yang lalu masih berada di kereta bawah tanah, sehingga ia bingung bagaimana bisa sampai di tempat ini. Wiki pun menjawab bahwa tempat ini adalah Demon Realm. Namun saat Hyunmin menanyakan lokasi pastinya, Wiki menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat ditampilkan karena level wilayah milik tuannya masih terlalu rendah. Mendengar kata Demon Realm, Hyunmin langsung terkejut. Dalam hati ia berkata bahwa hal itu mustahil. Ia tak habis pikir bagaimana dirinya bisa berada di tempat yang disebut Demon Realm. Suasana sejenak menjadi hening. Setelah beberapa saat, Hyunmin pun bertanya apa hanya itu penjelasannya. Ia kemudian meminta Wiki memberikan penjelasan yang lebih rinci. Wiki menjawab bahwa ia tidak bisa memberikan penjelasan karena level wilayah milik tuannya masih terlalu rendah. Mendengar itu Hyunmin kesal. Ia berkata apa dia sedang bercanda. Lalu bagaimana caranya kembali ke dunia asal? Namun jawab Wiki tetap sama. Informasi tersebut tidak dapat diungkapkan karena level wilayah tuannya masih terlalu rendah. Lagi-lagi mendapati jawaban yang sama, akhirnya Hyunmin pun memilih untuk diam. Namun beberapa detik kemudian, dengan wajah cemberutnya, tiba-tiba saja Hyunmin mencubit pipinya sendiri dan tersadar jika semua ini memang benar-benar bukan mimpi. Mendapati kenyataan itu tentu saja membuat Hyunmin merasa tambah frustasi. Kemudian sembari mengusap acak wajahnya sendiri, Hyunmin pun akhirnya mulai cukup mengerti dengan situasi yang sedang terjadi, di mana sebelumnya Wiki mengatakan jika perang wilayah yang artinya Wiki ingin ia berperang. Mendengar pertanyaan Hyunmin barusan, Wiki pun tentu saja langsung mengiyakannya. Dan di saat yang bersamaan, Hyunmin pun kembali mengatakan kalau bawahannya itu pasti para goblin yang berada di hadapannya.
Lalu Hyunmin pun mulai memperhatikan kembali para goblin. Mereka terlihat sangat kurus dan tidak sehat, membuat Hyunmin tersadar bahwa mereka semua itu kekurangan gizi. Selain itu lupakan tentang perang wilayah karena Hyunmin rasa para goblin itu saja akan kalah hanya dengan melawan dirinya. Jadi Hyunmin pun mempertanyakan kembali kepada Wiki bahwa bagaimanakah caranya ia akan menang perang wilayah bersama para goblin itu, sedangkan kondisi mereka saja sedang tidak memungkinkan untuk berperang. Dan kira-kira apakah yang akan terjadi jika mereka kalah perang wilayah? Mendengar itu Wiki pun lantas menjawab di mana kalau mereka kalah maka kemungkinan Hyunmin akan mati. Lalu semua otoritas hidup dan mati akan diserahkan kepada tuan wilayah lawan. Selain itu, berdasarkan statistik, 99,95% tuan wilayah yang kalah pasti akan mati. Mengetahui hal itu tiba-tiba saja membuat nafas Hyunmin terasa menjadi lebih sesak. Lalu sembari menyenderkan kepalanya ke belakang dengan rasa frustasinya, Hyunmin pun lantas mengatakan, jika mau di dunia nyata ataupun di sini, semuanya benar-benar kacau. Tidak ada dana, tidak ada bantuan, tidak ada waktu, bahkan laporannya di dunia nyata, tempat ia bekerja, harus diselesaikan besok pagi. Selain itu bagian di mana ia harus bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya, persis seperti kenyataan. Kini sekali lagi Hyunmin kembali mempertanyakan kepada Wiki untuk terakhir kalinya, di mana jika ia terus menang dan level wilayahnya meningkat, apakah mungkin ia bisa pulang ke dunia nyata? Mendengarnya Wiki pun menjawab jika itu bisa saja terjadi. Namun probabilitas tuan wilayah baru yang selamat dari perang wilayah pertama, mereka itu belum sempat Wiki menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba saja Hyunmin memintanya untuk berhenti. Kemudian Hyunmin pun bangkit dari singgasana tempat ia duduk lalu mulai melangkahkan kakinya ke depan sembari mengatakan, jika katanya ia akan mati dalam 4 hari di dunia yang sangat aneh ini, perang wilayah atau apapun itu, Hyunmin sendiri sebenarnya masih tidak mengerti tentang itu sepenuhnya. Tetapi, ia masih mempunyai 4 hari yang tersisa. Kemudian sembari melonggarkan ikatan dasi yang terpasang di antara kerah jas kerjanya, Hyunmin dengan mantap pun mengatakan jika ia, Hyunmin, 33 tahun, manajer termuda sejak perusahaan berdiri, pria yang ditakdirkan untuk menjadi eksekutif termuda, ia tidak mau mati di sini. Kemudian dengan secercah senyuman yang terukir di wajah tampannya, Hyunmin pun lantas meminta maaf kepada para goblin yang berada di sana karena ia harus memberitahukan ini kepada mereka di mana kerja lembur akan memberikan keajaiban. Maka mulai malam ini semua yang ada di sana harus lembur. Beberapa saat kemudian, nampak Hyunmin tengah memperhatikan lembah di sekelilingnya yang didominasi oleh tebing-tebing yang tinggi. Lalu Hyunmin pun mengatakan jika jalan masuk ke dalam wilayahnya itu sempit dan melebar semakin jauh ke dalam. Kemudian sembari mengerenyitkan sedikit dahinya, Hyunmin pun nampak memutarbalikkan tubuhnya dan mempertanyakan kepada para goblin jika bagaimanakah kira-kira mereka akan menang di medan seperti itu. Namun mendengar pertanyaan Hyunmin barusan, para goblin itu hanya bisa menjawab bahwa mereka tidak tahu, dan di saat yang bersamaan, Wiki pun juga memberitahukan kepada Hyunmin bahwa level medannya itu masih terlalu rendah untuk memberikan jawaban. Mendengarnya dengan cepat, Hyunmin pun langsung memerintahkan Wiki untuk diam. Kemudian dengan kefrustasian yang kembali melanda, Hyunmin pun merasa jika sepertinya ia memang harus mulai dengan yang paling dasar. Lalu tak lama, Hyunmin pun memerintahkan semua goblin untuk fokus karena mulai sekarang mereka akan mempertahankan jalan yang sempit itu dengan seluruh nyawa mereka. Namun, sembari melipat ujung kemeja yang ia pakai, Hyunmin sendiri pun terlihat agak sedikit kebingungan dan bertanya-tanya jika dari sini apakah yang perlu mereka lakukan. Tak membutuhkan waktu yang lama, beberapa saat kemudian, Hyunmin pun langsung memberikan perintah kepada 10 goblin yang berada di belakangnya untuk melihat pepohonan yang berada tak jauh dari mereka. Hyunmin memerintahkan 10 goblin itu untuk mencari pohon yang tingginya seperti dirinya, kemudian ditebang. Namun mendengar perintah barusan, para goblin itu justru malah saling menunjuk dirinya masing-masing dengan ekspresi yang nampak kebingungan. Melihatnya tentu saja membuat Hyunmin merasa sedikit kesal, lalu dengan tatapan tajam ia pun langsung mengintimidasi para goblin itu dengan mempertanyakan jika sebenarnya apakah yang sedang mereka perbuat. Kalau mereka tahu ia sedang berbicara kepada mereka, seharusnya mereka langsung bergerak.
Setelah mendapatkan intimidasi dari Yunmin barusan, itu tentu saja langsung membuat para goblin lari terbirit-birit yang sontak saja membuat Yunmin berpikir bahwa mereka itu sepertinya baru dengar kalau sudah diteriaki sama seperti tentara. Setelahnya, Yunmin pun beralih memerintahkan 15 orang goblin lain untuk pergi mengambil semua batu yang bisa mereka temukan lalu menumpuknya di atas tebing. Dan kali ini, para goblin itu langsung pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Yunmin dengan segera. Sedangkan para goblin yang tersisa hanya diperintahkan Yunmin untuk menggali lubang di dekat jalan masuk bersama dengan dirinya. Dan kini mereka semua pun mulai mengerjakan pekerjaan masing-masing. Namun karena para goblin tidak memiliki cangkul, akhirnya mereka pun harus menggali dengan tangan. Dan Hyunmin yang ikut menggali bergumam dalam hati. Sebagai budak korporat sejati, ia memegang teguh sebuah prinsip hidup, di mana kalau mereka tidak punya gigi, maka mereka bisa menggigit dengan gusi mereka. Tak terasa waktu pun telah berlalu, nampak bulan sabit dan bintang-bintang bersinar menerangi gelapnya langit malam. Kini batu-batu besar telah tersusun rapi di atas tebing, sejumlah tombak juga sudah siap digunakan untuk berperang. Dan lubang di jalan masuk pun juga sudah selesai digali, yang mana ini berarti semua pekerjaan mereka telah selesai. Setelah itu nampak Yunmin berdiri di hadapan para pasukannya sembari memuji mereka semua bahwa mereka sudah bekerja dengan begitu keras. Bahkan hingga membuat tubuh mereka diselimuti oleh debu, kuku patah, lutut lecet dan mereka semua tampak berantakan sekali. Lalu muncul panel sistem yang mengatakan bahwa trade overtime telah diaktifkan, di mana ketika warga memasuki waktu lembur, efisiensi mereka akan meningkat sebanyak 15%. Kelaparan berkurang dan konsumsi stamina juga berkurang. Membaca itu Yunmin pun lantas bergumam di dalam hatinya bahwa trade itu adalah sesuatu yang bagus dan saat ini mereka harus memanfaatkan setiap detik dengan baik. Lalu Yunmin pun terlihat memerintahkan para goblin itu untuk beristirahat sejenak dan mendengarkan apa yang ia ucapkan, di mana mereka sudah menyiapkan banyak persiapan sejak siang hari, tetapi mereka masih jauh dari kata siap. Dan pekerjaan sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemudian dengan mimik tegasnya, Yunmin pun terdengar mempertanyakan kepada para goblin itu jika apakah mereka tahu esensi dari lembur itu apa, yaitu menyiapkan panggung saat orang lain tertidur. Sekarang mungkin akan sulit dan sakit, tetapi setiap tetes keringat yang mereka kerahkan akan menjadi tetesan darah di perang wilayah. Setelahnya nampak Yunmin menjunjung tinggi-tinggi tombak yang ia genggam, lalu dengan penuh semangat yang membara, meminta para pasukannya untuk memberi ia teriakan yang kuat selama 3 detik. Lalu terdengar semua goblin dengan begitu semangat langsung berteriak dan mengatakan lembur berulang kali, membuat Yunmin merasa begitu bangga sekaligus tambah bersemangat. Kemudian tanpa basa-basi, ia pun lantas memerintahkan para goblin itu untuk mengambil senjata masing-masing dan kembali berkumpul. Namun sesaat setelah ia memberi perintah, Yunmin pun lagi-lagi menyadari sesuatu kalau keadaan para goblin itu sangatlah kacau sekali, di mana mereka hanya memiliki senjata berupa batu, belati berkarat, dan beberapa hanya membawa tangan kosong. Tak bisa Yunmin percaya bahwa begitu kacaunya keseluruhan dari pasukan mereka. Namun karena sudah sampai di sini, ia harus mengambil langkah pendekatan yang lebih drastis. Selain itu, musuh mereka nantinya juga sama-sama goblin, maka seharusnya tidak mungkin jika peralatan para goblin musuh jauh lebih bagus daripada mereka. Tetapi jika kemampuan tempur tiap individu itu rata-rata sama, maka yang memutuskan akhir pertarungan bukanlah senjata, melainkan bagaimana senjata itu digunakan. Pemimpin sebuah kelompok tertentu yang Yunmin hormati pernah berkata bahwa semua jawaban ada di seni peperangan. Sebagai contoh, catatan militer kuno mengandung banyak ilmu untuk manajemen bisnis. Jadi selama beberapa waktu ia membaca apapun yang bisa ia dapatkan, baik itu di timur ataupun di barat, hanya ada satu jawaban yang benar untuk peperangan infanteri, yaitu berbaris bahu-membahu dan tusuk ke depan formasi rapat. Bahkan imitasi kikuk dari metode ini bisa memberi mereka keuntungan dalam pertempuran. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yunmin pun mulai meminta para goblin itu untuk berdiri dalam satu barisan yang lurus. Namun tidak ada yang bisa diharapkan dari para goblin itu karena pada kenyataannya mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara untuk berdiri dalam satu barisan yang lurus. Mereka malah saling lempar pertanyaan satu sama lain tentang bagaimanakah caranya untuk melakukan perintah Yunmin barusan,
Yang mana lagi-lagi itu membuat Hyunmin harus mengajari mereka baris dan kolom dari awal. Setelah itu Hyunmin pun mulai mengajari mereka semua bagaimanakah caranya untuk membuat sebuah barisan. Ia memilih salah satu goblin untuk menjadi titik referensi barisan yang akan ia buat. Lalu lanjut mengatur goblin yang lain untuk berdiri membentuk barisan di samping goblin yang menjadi titik referensi tadi, hingga seterusnya membentuk sebuah barisan. Hyunmin juga meminta mereka untuk tetap mempertahankan jarak antara satu sama lain. Kalau mereka bisa merasakan siku orang di sebelah mereka, maka barisan mereka sudah benar. Setelah mengajari tentang baris berbaris, kini Hyunmin pun beralih mengajari mereka bagaimana cara untuk memegang tombak dengan baik dan benar, di mana mereka harus memegang tombak sama persis seperti yang dicontohkan oleh Hyunmin, yaitu dengan ujung kedua tangan menghadap ke depan. Dan saat Hyunmin memerintahkan mereka untuk maju, maka mereka harus mengambil satu langkah ke depan, dan ketika Hyunmin bilang tusuk, maka mereka semua harus segera menusuk. Setelah selesai memberi contoh, Hyunmin pun lantas langsung memberi mereka perintah untuk maju. Namun baru saja percobaan pertama, formasinya sudah acak-acakan. Salah satu goblin yang berada di barisan depan nampak tersungkur karena terdorong goblin lain yang maju ke depan dari barisan kedua. Melihatnya dengan cepat, Hyunmin pun langsung memerintahkan goblin itu untuk bangun, kemudian memperbaiki lagi barisannya. Mendengar perintah Hyunmin barusan, goblin itu pun tentu saja langsung menurut dan kembali memperbaiki barisannya. Kini mereka pun kembali melanjutkan latihan. Dari pemandangan itu, Hyunmin menyadari satu hal, yaitu bahwa selain orang-orang jenius yang memang terlahir berbakat, latihan yang dilakukan secara terus-menerus pada akhirnya mampu mengalahkan bakat sekalipun. Dan setelahnya, Hyunmin pun terus-terusan melatih para goblin itu lagi-lagi dan lagi, hingga ekspresi para goblin kini sudah mulai berubah. Tangan mereka bergetar memegang tombak dan bahu mereka juga mulai terkulai. Selain itu, wajah-wajah lelah dari para goblin, tentu Hyunmin mengenalinya karena itu mirip sekali dengan wajah karyawan baru yang pergi ke toilet ketika laporan ketiga mereka ditolak. Tapi ya, mau bagaimana lagi, kalau mereka berhenti maka mereka akan berakhir di sini. Mengingat hal itu tentu saja membuat semangat Hyunmin kembali meningkat, dan tanpa pikir panjang langsung memerintahkan para goblin itu agar tidak berhenti karena mereka akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Maka dari itu mereka harus berlatih lagi dan lagi. Hingga tak terasa hari pun sudah berganti, langit tak lagi gelap. Para goblin pun kini juga nampak sudah sangat begitu kelelahan. Bahkan beberapa dari mereka sepertinya sudah tak sanggup lagi hanya untuk sekedar menopang tubuh mereka agar tetap berdiri mengikuti latihan. Namun melihatnya tanpa rasa empati sedikit pun, Hyunmin masih tetap meminta para goblin untuk berdiri dan meneruskan latihan mereka. Selain itu, Hyunmin juga mempertanyakan kepada mereka jika apakah mereka kesana hanya untuk main-main saja. Dan tentu saja Hyunmin tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Mulai saat itu, setiap kali ada yang melakukan kesalahan, mereka akan mendapat hukuman berupa tambahan 10 kali latihan. Mendengar peraturan baru tersebut, para goblin langsung terkejut dan hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah lesu, karena bagi mereka hukuman itu benar-benar terasa sangat berat. Tetapi tiba-tiba saja seseorang memanggil Hyunmin, membuatnya langsung mengalihkan pandangannya ke samping. Ternyata panggilan itu berasal dari seekor goblin kecil yang sebelumnya memberinya buah misterius yang lezat. Sesaat kemudian, dengan ekspresi datar, Hyunmin pun bertanya, ada apa hingga goblin kecil itu memanggilnya. Dengan sedikit gemetar, goblin kecil itu pun menjawab bahwa Hyunmin cukup mengirim mereka sebagai persembahan makanan. Mendengar hal itu, Hyunmin tentu saja langsung terkejut. Goblin kecil tersebut kemudian kembali menjelaskan bahwa hal seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, mereka hanya perlu mengirim 3 anak-anak sehingga tidak perlu ikut bertarung. Sedangkan di sisi lain, mendengar usulan dari goblin kecil barusan, nampak beberapa anak-anak kecil lainnya mulai ketakutan sembari memegangi tubuh goblin dewasa di sekitar mereka. Takut-takut jikalau mereka lah yang akan dikirim sebagai makanan. Kemudian goblin kecil tadi pun beranjak menggenggam jari telunjuk Hyunmin, lalu kembali mengatakan kalau ia mengusulkan hal ini juga bertujuan agar tuannya bisa tetap hidup. Setelah mengatakan hal barusan, nampak secercah senyuman terukir di wajah polosnya itu. Sedangkan di sisi lain, para goblin dewasa nampak hanya bisa terdiam menanggapi ucapan goblin kecil barusan.
Berbeda dengan para goblin dewasa, kini Hyunmin hanya terdiam dengan perasaan yang campur aduk. Sembari menggertakkan giginya, ia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana para goblin itu bisa bertahan hidup selama ini. Namun, ada satu hal yang ingin ia tanyakan, apakah mereka benar-benar bahagia setelah bertahan hidup dengan menyerahkan anak-anak sebagai makanan? Mendengar pertanyaan Hyunmin, para goblin dewasa seketika tertunduk diam sambil merenungkan ucapan tersebut. Hyunmin kemudian kembali berujar bahwa jika mereka harus menyerahkan anak-anak satu persatu, pada akhirnya tidak akan ada lagi yang tersisa dari kaum mereka. Dengan tegas, Hyunmin kembali mengatakan bahwa karena itulah mereka akan bertarung dengan sekuat tenaga, tidak sedikit pun wilayah, tidak satu pun anak-anak, bahkan sebutir pasir di bawah kaki mereka akan jatuh ke tangan musuh. Mulai sekarang, mereka tidak akan membiarkan musuh mengambil apapun dari mereka lagi. Setelah mendengar motivasi panjang lebar dari Hyunmin, tentu saja itu langsung membangkitkan rasa semangat perjuangan yang lebih tinggi lagi kepada para goblin di sana. Mereka pun bersorak dengan penuh gairah dan keinginan untuk terus menang. Hingga tak terasa hitungan mundur menuju perang wilayah kini hanya tinggal menyisakan 3 detik lagi. Beberapa saat kemudian, hitungan itu pun berakhir dan perang wilayah akhirnya benar-benar dimulai. Terdengar suara para goblin musuh menggema di seluruh penjuru tebing. Tak lama kemudian para goblin dari wilayah Black Hill mulai berdatangan secara berbondong-bondong bersiap melancarkan serangan. Melihat kedatangan pasukan musuh yang terus mendekat, tentu saja Hyunmin bersama para goblin lainnya telah bersiap dengan senjata di tangan masing-masing. Sesaat kemudian, Hyunmin pun langsung memerintahkan para goblin yang berada di barisan depan untuk segera mengangkat tombak mereka. Mendengar perintah Hyunmin, para goblin pun serempak mengangkat senjata mereka masing-masing. Dalam sekejap, para goblin musuh mulai menerobos masuk dan berusaha menyerang Hyunmin beserta pasukannya. Namun pemandangan itu sama sekali tidak membuat Hyunmin maupun pasukannya merasa gentar. Pasalnya mereka telah melakukan seluruh persiapan yang mampu mereka lakukan dengan sematang mungkin. Kini, saat para goblin musuh mulai bergerak cepat ke arah mereka, Hyunmin justru tak sabar untuk melihat bagaimana para musuh itu akan bertarung dan mencoba menyerang dirinya beserta pasukannya. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya para goblin yang kini telah siap berada di formasi mereka masing-masing. Beberapa goblin berada di atas tebing sudah siap untuk menggulingkan batu-batu yang telah mereka kumpulkan ke bawah. Sedangkan Hyunmin dan beberapa goblin yang berada di bawah tebing telah memegang senjata mereka masing-masing siap untuk menghadang para musuh yang kini sudah semakin dekat dengan mereka. Di hadapan Hyunmin, para goblin musuh terus bergerak maju dengan ambisi perang yang tampak jelas di mata mereka. Hal itu sontak saja membuat fokus beberapa pasukan Hyunmin jadi terganggu. Menyadari hal tersebut, tentu saja Hyunmin pun segera memerintahkan mereka untuk tetap fokus dan tidak bergerak hingga para musuh terjatuh ke dalam lubang yang berada tepat di hadapan mereka. Tak lama kemudian, para musuh pun benar-benar sudah bergerak semakin dekat dan hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum memasuki lubang yang telah Hyunmin dan pasukannya gali. Sesuai dengan rencana, para goblin musuh yang berada di barisan paling depan pun nampak langsung berhenti dan terdiam ketika menyadari adanya lubang yang cukup dalam di hadapan mereka. Namun, saat mereka berhenti, mereka tak lagi sempat memberitahu pasukan yang berada di barisan belakang untuk berhenti dan tidak mendorong. Pasukan belakang justru terus berlari dan mendesak barisan depan hingga satu persatu dari mereka mulai terjatuh ke dalam lubang. Terdengar teriakan dan makian yang saling bersahutan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Pemandangan itu tentu saja membuat Hyunmin merasa begitu puas dan sesuai dugaan, para goblin musuh itu ternyata memang sama-sama menyedihkannya seperti para pasukannya. Kemudian dengan senyum lebar dan mata yang penuh dengan ambisi, Hyunmin pun lantas berkata bahwa kemenangan hari ini akan menjadi milik dirinya dan juga pasukannya. Dan kini lubang itu pun telah dipenuhi oleh tubuh-tubuh dari para goblin musuh yang masih terus berusaha untuk melepaskan diri dan maju menyerang Hyunmin beserta pasukannya. Melihat para goblin yang tak sabar menuju posisinya, semangat Hyunmin pun justru malah menjadi semakin membara dan ia tak sabar menunggu para goblin musuh untuk maju menyerang ia dan pasukannya. Hingga akhirnya beberapa anggota goblin musuh pun berhasil melewati lubang tersebut dengan menginjak-injak tubuh rekan-rekan mereka yang masih terjebak di bawah. Mereka berlari dengan penuh semangat, tetapi kini hal itu bukan lagi sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius, karena setelah setengah dari musuh berhasil menyeberang, mereka tidak mungkin berpikir untuk mundur. Kini pasukan goblin-goblin musuh yang tersisa di barisan belakang terus berlari mendekati Hyunmin dan pasukannya, melewati rekan-rekan mereka yang masih terjebak di dalam lubang.
Melihat para goblin yang sudah semakin mendekat dengan keringat yang sudah berjatuhan, Hyunmin pun berkata kalau ia akan membuat mereka menyesal karena berani menginjakkan kaki di wilayahnya. Saat musuh sudah berada tepat di hadapannya, tanpa membuang-buang waktu lagi, Hyunmin pun segera memerintahkan para goblin yang berada di atas tebing untuk menjatuhkan bongkahan batu-batu yang telah mereka siapkan. Mendengar perintah itu, para goblin yang ada di atas tebing pun tentu saja langsung menggulingkan bongkahan batu-batu besar yang telah mereka siapkan itu ke bawah. Mereka terus menjatuhkan batu-batu tersebut ke arah para goblin musuh hingga menghantam tubuh mereka dengan telak. Lagi dan lagi para goblin di atas tebing terus menjatuhkan batu-batu besar itu, membuat para musuh di bawah yang tertimpa saling berteriak kesakitan. Melihat rekan-rekan yang tak lagi berdaya akibat hujanan batu yang berbondong-bondong tersebut, salah satu goblin musuh pun nampak mulai merasa ketakutan, kemudian melirik ke arah teman-temannya di belakang yang masih berambisi untuk terus berlari maju dan menyerang. Keadaan mereka kini benar-benar sudah sangat kacau. Mereka saling dorong-mendorong satu sama lain untuk menghindari batu-batu yang berjatuhan. Tetapi tetap saja beberapa dari mereka tetap tertimpa bongkahan batu-batu besar yang dijatuhkan dari atas tebing. Melihat musuhnya yang mulai terpukul mundur, Hyunmin bergumam kalau mereka tidak akan bisa mundur karena ada lubang dan sekarang mereka hanya seperti target yang tidak bergerak, apalagi jumlah mereka yang tersisa tidak akan cukup untuk menembus pasukannya. Tak lama kemudian para goblin musuh pun mulai kehilangan harapan karena tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain terus menerjang maju dengan sisa pasukan yang mereka miliki. Melihat jumlah pasukan musuh yang kini sudah tidak lagi menjadi sebuah ancaman besar, Hyunmin pun langsung saja memerintahkan pasukan di hadapannya untuk mengangkat tombak mereka masing-masing. Lalu dengan penuh tenaga, Hyunmin pun berteriak, "Maju!" Mendengar itu tanpa basa-basi, para anggota pasukan Hyunmin pun tentu saja segera menusukkan tombak yang mereka bawa tepat ke tubuh goblin-goblin yang mendekat hingga membuat mereka tewas ketika mereka terus-terusan menyerang para musuh tanpa henti, membuat semakin banyak goblin musuh yang mati bergelimpangan. Namun, melihat para musuh yang mati dengan luka parah akibat tombak milik mereka, salah seorang goblin dari anggota Hyunmin pun nampak mulai sedikit gemetaran. Menyadari hal tersebut, dengan cepat Hyunmin pun langsung meminta goblin tersebut untuk tetap fokus, menarik kembali tombaknya, dan melanjutkan serangan kepada musuh yang lain. Mendengarnya, goblin itu pun segera menuruti perintah Hyunmin. Ia mencabut tombak miliknya yang masih tertancap di tubuh salah seorang musuh, lalu kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Di saat yang bersamaan, Hyunmin pun juga terus memberikan instruksi agar pasukannya tidak memberikan celah bagi musuh. Mereka harus mempertahankan formasi, sejajarkan posisi dengan rekan yang di samping mereka, dan terus menusuk musuh tanpa henti. Sesuai instruksi, mereka benar-benar terus menyerang hingga jumlah pasukan musuh kian semakin menipis dan membuat mereka lama-kelamaan mulai berada di kondisi yang sangat terpojokan. Ketika mereka perlahan mulai mundur untuk menghindari tusukan tombak dari pasukan Hyunmin, mereka justru malah terpleset dan terjatuh ke dalam lubang. Sedangkan sebagian yang lain kini tampak berusaha melarikan diri. Melihat kepanikan yang terjadi, Hyunmin pun tersenyum tipis. Baginya, semuanya berjalan sesuai rencana. Pasukannya berhasil menghujani musuh dengan batu-batu dari atas tebing, sementara para penombak terus menekan mereka hingga tidak memiliki kesempatan untuk melawan maupun melarikan diri. Dan karena mereka benar-benar telah berhasil merebut momentumnya, Hyunmin pun meneriakkan pasukannya kalau semua yang mereka bangun setiap malam telah membalikkan situasinya di medan perang ini. Teriakan itu membuat raut wajah para goblinnya sedikit puas. Namun, saat Hyunmin ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja tanah bergetar hebat. Terlihat sesosok goblin berukuran berkali-kali lipat lebih besar tiba-tiba saja muncul sambil membawa senjata yang mirip seperti sebuah tulang. Makhluk itu melangkahkan kakinya maju melewati salah seorang pasukannya yang kini sedang berada di posisi terpojok sembari menatap para goblin lain yang kini masih terjebak di dalam lubang dalam milik Hyunmin. Melihat kondisi pasukannya yang sangat kacau, tentu saja membuat goblin raksasa itu merasa begitu murka. Ia berteriak sekuat tenaga dengan aura yang begitu menakutkan hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru lembah. Setelahnya nampak goblin bertubuh raksasa itu melompat dan mulai melangkah maju mendekati Hyunmin juga pasukannya. Ketika jarak mereka hanya tersisa beberapa senti saja, goblin raksasa itu pun lantas bertanya kepada Hyunmin apakah dia adalah tuan wilayah yang baru. Akan tetapi menurut sang goblin raksasa, Hyunmin itu terlihat sangat lemah hingga dirinya hampir tidak mengenalinya. Dan ternyata goblin raksasa itu adalah tuan wilayah Black Hill yang berjenis Hobgoblin.
Mendengar pertanyaan tersebut, Hyunmin pun langsung balik mempertanyakan dengan nada mengejek bahwa benarkah Hobgoblin itu tidak mengenali dirinya. Sedangkan ia sendiri sudah dapat langsung mengenali Hobgoblin hanya dari bau napasnya saja. Di saat yang bersamaan, Hyunmin juga mempertanyakan di dalam hatinya jika apakah makhluk besar di hadapannya itu adalah benar-benar tuan wilayah dari para musuhnya karena ia nampak berbeda dari para goblin lainnya. Jawaban Hyunmin tadi rupanya langsung menyulut amarah sang Hobgoblin. Seketika itu juga ia mengangkat senjata yang dibawanya sambil membentak Hyunmin agar berhenti mengucapkan omong kosong. Mendengar hal itu, Hyunmin justru balik bertanya kepada sang Hobgoblin apakah semua hal yang tidak dia sukai selalu dianggap sebagai omong kosong. Ucapan Hyunmin itu tentu saja lagi-lagi semakin menyulut api kemarahan dari sang Hobgoblin. Tanpa basa-basi ia pun segera meminta Hyunmin untuk mengabaikan para bawahan mereka dan selesaikan perang ini dengan berduel sebagai tuan wilayah. Mendengar tantangan tersebut, Hyunmin sendiri tidak menunjukkan reaksi yang terlalu berlebihan. Ia justru tampak berpikir sejenak hingga akhirnya bertanya apakah sang Hobgoblin ingin dirinya dan dia bertarung satu lawan satu. Mendengar pertanyaan Hyunmin barusan, sang Hobgoblin justru tertawa kecil. Setelah itu ia kembali mengejek Hyunmin dengan mempertanyakan apakah Hyunmin takut untuk berduel dengannya. Mendengarnya, Hyunmin hanya menjawab singkat bahwa dirinya sama sekali tidak takut. Di saat yang sama ia mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat kepada pasukan yang berada di atas agar segera melemparkan batu ke bawah. Di saat yang bersamaan, Hobgoblin mengarahkan senjata yang dibawanya lalu memerintahkan para pasukan Hyunmin untuk melihat betapa menyedihkannya tuan baru mereka yang kini sedang gemetaran. Ia bahkan mengejek Hyunmin dengan mengatakan atau jangan-jangan dirinya sendiri yang berekspektasi terlalu tinggi terhadapnya. Sang Hobgoblin kemudian melanjutkan ucapannya sangat disayangkan karena Hyunmin akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan di tangannya. Meski begitu, ia berjanji akan mengakhirinya dengan cepat. Karena itu, Hyunmin sebaiknya berhenti bersikap angkuh. Namun belum sempat Hobgoblin tersebut menyelesaikan ucapannya, sebuah batu besar tiba-tiba saja menghantam kepala sang Hobgoblin. Serangan mendadak itu membuatnya seketika mendongak ke atas untuk melihat siapa yang berani mengganggu duel sucinya. Namun, tepat pada saat itu, sang Hobgoblin melihat sendiri puluhan bongkahan batu besar yang sedang berjatuhan dari atas dan bersiap kembali menghantam kepalanya. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, bongkahan-bongkahan batu besar itu menghantam tubuh sang Hobgoblin secara bertubi-tubi. Serangan tanpa henti tersebut menghancurkan tubuhnya tepat di hadapan Hyunmin dan para pasukannya. Bahkan, sebelum duel yang diinginkannya sempat dimulai. Namun, bagi Hyunmin, semua itu sudah tidak lagi penting. Yang terpenting baginya adalah kemenangan. Setelah itu Hyunmin mengalihkan pandangannya ke arah para pasukannya yang berada di atas tebing, lalu berkata bahwa mereka sudah berada di posisi yang jauh lebih unggul. Jadi untuk apa ia harus melawan Hobgoblin itu seorang diri? Tak lama kemudian Wiki muncul dan memberitahu Hyunmin bahwa dirinya telah resmi memenangkan perang wilayah. Pemberitahuan itu tentu saja membuat Hyunmin sangat gembira. Tanpa menunggu lama ia pun segera menyampaikan kemenangan tersebut kepada seluruh pasukannya. Di sisi lain, salah satu goblin musuh yang berhasil selamat hanya bisa terdiam sambil menatap tubuh tuannya beserta rekan-rekannya yang kini telah hancur menjadi mayat. Tampak para pasukan Hyunmin masih terus bersorak merayakan kemenangan yang baru saja mereka raih. Melihat keadaan tersebut, goblin musuh yang tersisa akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan mencoba melarikan diri. Namun sayangnya belum sempat ia melangkahkan kaki untuk melarikan diri, ujung sebuah tombak tiba-tiba telah mengarah tepat ke depan matanya. Ternyata, tombak itu milik salah seorang anggota pasukan Hyunmin yang kini datang bersama beberapa rekannya untuk menghabisinya. Menyadari adanya keributan yang terjadi tidak jauh darinya, Hyunmin segera menghentikan para pasukannya. Mendengar perintah tersebut, para goblin yang semula hendak membunuh musuh itu pun langsung menghentikan aksi mereka. Di saat yang bersamaan, para goblin lainnya saling berpandangan dengan raut bingung. Mereka seolah mempertanyakan mengapa Hyunmin tiba-tiba memerintahkan mereka untuk menghentikan aksi tersebut. Melihat kebingungan mereka, Hyunmin pun akhirnya angkat bicara. Ia lalu bertanya mengapa mereka ingin membunuh goblin musuh tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang anggota pasukannya menjelaskan bahwa jika goblin musuh itu dibiarkan hidup, suatu hari nanti ia pasti akan kembali menyerang mereka. Terlebih lagi, para goblin itulah yang selama ini terus menyiksa mereka. Namun, Hyunmin tetap bersikap tegas dan tenang. Ia kemudian berjalan mendekati goblin musuh tersebut seraya menjelaskan kepada para pasukannya bahwa jika mereka membunuh goblin itu, yang tersisa hanyalah sesosok mayat.
Sebaliknya, jika mereka membiarkannya tetap hidup, goblin tersebut justru bisa menjadi sumber daya yang berguna bagi mereka. Setelah pertarungan usai, nampak Yunmin kini tengah duduk di singgasananya sembari memperhatikan hasil jarahan yang telah didapat. Selain itu, di hadapannya juga sudah ada banyak sekali goblin-goblin musuh yang telah berhasil ditaklukkan dan diikat. Lalu, Yunmin pun mulai membuka panel sistem untuk mengetahui apa saja yang telah mereka dapatkan dari perang tadi. Di sana tertulis bahwa level wilayah Yunmin kini telah meningkat dari level 1 ke level 2 dan jumlah penduduk wilayah asli yang awalnya berjumlah 47 kini mendapat tambahan dari penduduk wilayah yang berhasil diduduki sebanyak 213 sehingga total keseluruhan mereka kini menjadi 260 orang. Sedangkan sumber daya yang telah diperoleh yaitu berupa daging kering, buah, dan banyak potongan kulit tua. Selain itu, trait baru juga telah diperoleh. Yunmin mendapatkan Dance Infantry yang memiliki efek di mana saat trait tersebut digunakan, moral dan pertahanan akan sedikit meningkat, dan karena level wilayah Yunmin kini telah meningkat, maka izin untuk mengakses informasi pun juga telah diperluas, di mana lokasi wilayah Yunmin saat ini ternyata berada di lantai ke-12 bawah tanah dunia demon. Setelah membaca informasi tersebut, Hyunmin pun nampak beranjak dari singgasananya sembari bergumam bahwa sedikit makanan dan lebih dari 200 goblin ia bisa melihat jumlahnya. Hyunmin pun lantas berpikir bahwa jika terus-terusan begini maka mereka semua akan mati kelaparan karena tidak memiliki cukup makanan untuk goblin sebanyak itu. Hyunmin bertanya-tanya apa sebaiknya mereka mulai bertani. Mendengarnya, Wiki kemudian menjelaskan bahwa bertani merupakan hal yang mustahil dilakukan di lantai 12. Setelah mengetahui informasi tersebut, tiba-tiba saja Hyunmin tersadar akan sesuatu pada salah satu hasil peperangan yang telah ia dapatkan, yaitu buah berwarna keorenan. Ia kemudian bertanya kepada para goblin musuh dari mana mereka mendapatkan buah itu padahal mereka tidak bisa bertani di lantai ini. Mendengar pertanyaan Hyunmin barusan, salah seorang goblin musuh pun nampaknya hendak menjawab, namun dia masih ragu-ragu untuk mengatakannya. Melihat hal tersebut, Hyunmin pun tentu saja langsung meminta sang goblin untuk menjawab dengan benar, dan jika dia bisa menjawab, maka Hyunmin akan mengecualikan goblin itu dari daftar penyiksaan. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja dengan cepat sang goblin langsung menjawab bahwa buah itu didapat dari pohon besar yang berada di dalam hutan. Dan kini para goblin-goblin lainnya pun mulai ikut bersuara. Ada yang mengatakan bahwa dialah yang mengambil buah itu, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia pernah pergi ke dalam hutan untuk mengambil buah tersebut pada malam hari. Mendengar kegaduhan yang terjadi, dengan cepat Hyunmin pun langsung meminta mereka semua untuk diam dan berhenti berteriak, yang seketika membuat para goblin itu langsung terdiam secara bersamaan. Kemudian Hyunmin pun beralih menatap para goblin dari pasukannya lalu menunjuk 3 orang dari mereka untuk maju. Mendengar perintah tuannya, tentu saja mereka bertiga pun langsung maju mendekat. Lalu Hyunmin lantas memberi mereka perintah untuk segera pergi memeriksa hutan sebelum fajar muncul. Namun, di saat yang bersamaan, mendengar perintah dari Hyunmin barusan, di belakang salah seorang goblin musuh nampak langsung terperajat kaget. Lalu di saat yang bersamaan, teman di sebelahnya pun tiba-tiba tampak begitu cemas. Menyadari hal tersebut, Hyunmin pun langsung mempertanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mendengar pertanyaan dari Hyunmin barusan, sang goblin justru malah nampak terkejut dan memilih untuk diam. Hal itu pun membuat Hyunmin sedikit kesal. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengintimidasi goblin tersebut. Alhasil, sang goblin segera angkat bicara dan mengungkapkan bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang menjaganya. Mendengar pengakuan tersebut, Hyunmin kembali bertanya seperti apa sosok makhluk yang menjaga hutan itu. Namun, sang goblin hanya bisa menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya karena belum pernah melihat makhluk itu secara langsung. Meski begitu, ia tetap memperingatkan Hyunmin bahwa jika sampai bertemu dengan makhluk tersebut, maka ia tidak akan pernah kembali. Mendengar penjelasan sang goblin, Hyunmin hanya menanggapinya dengan ekspresi datar sembari menggigit buah yang ada di tangannya. Ia pun memutuskan bahwa apapun makhluk yang menjaga hutan tersebut, mereka tetap harus memeriksanya. Setelah memberikan informasi yang dirasa cukup berguna, goblin musuh itu pun memberanikan diri bertanya kepada Hyunmin apakah ia tidak akan disiksa. Namun, belum sempat Hyunmin menjawab, para bawahannya lebih dulu menolak permintaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa para goblin musuh itulah yang selama ini telah membuli mereka. Karena itu, mereka pun meminta Hyunmin untuk membunuh saja para goblin tersebut.
Mendengar permintaan mutlak dari para pasukannya, sontak saja hal itu membuat Hyunmin merasa sedikit kesal, lalu beralih menatap pasukannya dengan tajam, yang membuat mereka seketika langsung terdiam. Hyunmin kembali bertanya kepada para pasukannya apakah mereka benar-benar mengira telah menang hanya karena bertarung dengan baik dan strategi mereka berjalan lancar. Ia kemudian menasihati mereka bahwa kemenangan itu bukan semata-mata karena kemampuan mereka, melainkan juga karena keberuntungan. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan terus menang di setiap pertempuran, karena itu sebelum perang berikutnya dimulai, mereka harus terus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kemudian sembari melempar buah yang telah ia gigit ke udara, Hyunmin mengatakan kepada para goblin musuh bahwa ancaman penyiksaan yang sebelumnya ia ucapkan hanyalah omong kosong. Pasalnya, mereka tidak bisa membuang-buang waktu hanya untuk hal sepele seperti ini. Sementara masih ada banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Begitulah cara mereka bertahan hidup. Karena itu, jika semuanya sudah mengerti, inilah saatnya bagi mereka untuk mulai bekerja. Tak lama kemudian, di kawasan hutan yang dipenuhi pepohonan rindang, tampak 3 goblin yang sebelumnya ditugaskan oleh Hyunmin untuk mengawasi hutan, sedang mengendap-endap sambil mengamati keadaan di sekitar mereka. Namun di tengah keheningan malam, tiba-tiba saja seekor serangga datang dan hinggap tepat di salah satu kaki goblin tersebut hingga membuatnya terperajat kaget. Melihat hal itu, salah seorang goblin yang berada di depan pun tentu saja langsung memerintahkannya untuk diam dan mengingat apa yang telah diucapkan oleh tuan mereka, bahwa apapun yang mereka lihat di dalam hutan, mereka tidak boleh menyentuhnya, cukup melihat lalu kembali. Setelah mengingat ucapan tuannya, akhirnya mereka pun menjadi lebih berhati-hati sembari terus melanjutkan pengamatan terhadap hutan di sekitar mereka. Saat mereka tengah lanjut mengawasi situasi, salah seorang goblin tiba-tiba saja menepuk kaki goblin yang berada di depannya. Kemudian memintanya untuk melihat ke arah atas pohon yang berada tepat di hadapan mereka. Dan ternyata di salah satu tangkai pohon itu terdapat beberapa buah yang tengah mereka cari. Akan tetapi saat tengah mengamati buah-buah tersebut, tiba-tiba saja seutas tali berwarna putih muncul dari sisi buah itu, membuat salah satu goblin hampir kembali berteriak kaget. Untungnya goblin yang lain dengan cepat langsung membekap mulutnya agar tidak mengeluarkan suara yang dapat membahayakan mereka semua. Dan setelah diperhatikan lebih teliti lagi, ternyata hampir seluruh pohon tersebut telah dililit oleh banyak jaring-jaring, hingga beberapa detik kemudian fokus para goblin itu pun teralihkan ketika mereka menoleh ke bawah. Di sana, mereka mendapati banyak tanah yang telah berlubang, dan ketika salah satu goblin menyentuh lubang tersebut, tiba-tiba saja sebuah cairan kental berwarna kemerahan menempel di antara sela-sela jarinya. Melihat hal itu tentu saja membuat mereka semua menjadi sedikit keheranan, namun tak membutuhkan waktu lama, goblin yang terkena cairan merah itu pun langsung bergegas meminta teman-temannya untuk segera kembali pulang. Tetapi sayang, saat ia baru hendak mau pulang, tali putih yang sebelumnya mereka lihat tiba-tiba saja muncul dan dengan cepat melilit leher sang goblin hingga tubuhnya pun terangkat ke atas, lalu menghilang. Hal tersebut tentu saja membuat kedua goblin lainnya merasa begitu terkejut dan kebingungan sembari terus menatap kawan mereka yang kini telah menghilang. Di saat yang bersamaan, terlihat sisa dari tali putih yang melilit leher temannya terjatuh, diiringi oleh cairan berwarna merah yang juga tiba-tiba menetes dari atas dan mengenai tepat di pipi salah satu goblin. Goblin itu pun perlahan mengusap cairan yang menempel di pipinya. Dengan tubuh yang sedikit gemetar, ia menatap cairan tersebut sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah rekannya yang sudah berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Melihat keadaan itu, goblin yang berada di hadapannya segera menyuruh rekannya untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Di sisi lain, Hyunmin tampak sedang berbicara dengan salah seorang goblin. Ternyata, ia masih berusaha menggali informasi lebih lanjut mengenai wilayah tempat mereka berada. Sembari menunjuk ke arah depan, Hyunmin kemudian bertanya apakah jika mereka terus berjalan lurus ke arah sana, mereka akan sampai di gurun. Tetapi sepertinya istilah gurun masih terlalu asing di telinga para goblin. Nampak mereka justru saling mempertanyakan satu sama lain mengenai apa itu gurun sebenarnya. Hal tersebut pun membuat Hyunmin langsung memastikan ulang dengan kembali mempertanyakan, bukankah sebelumnya goblin di hadapannya itu mengatakan bahwa ada wilayah yang terbuat dari pasir? Mendengar pertanyaan tersebut, sang goblin pun lantas membenarkannya, yang tentu saja membuat Hyunmin langsung menepuk jidatnya dengan lelah, karena hanya untuk mengumpulkan informasi seperti ini saja dia harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi setidaknya kini dia sudah mendapatkan gambaran peta yang sesungguhnya, di mana ternyata di samping kanan dan kiri lokasi mereka saat ini didominasi oleh sungai dan perbukitan.
sedangkan di depan mereka terdapat hutan dan di balik hutan tersebut terdapat wilayah gurun pasir. Ini sungguh menjadi informasi yang lumayan berguna karena setidaknya Hyunmin telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang berteriak memanggil-manggil nama Hyunmin, dan ternyata itu adalah teriakan dari dua orang goblin yang tadi selamat saat diperintahkan Hyunmin untuk mengamati hutan. Mereka yang kini hanya tersisa dua orang saja nampak berlari dengan begitu kencang menuju ke arah Hyunmin, hingga membuat salah satu dari mereka jatuh tersungkur. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Hyunmin merasa sedikit terkejut, lalu langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka berdua dan di manakah teman mereka yang satunya lagi. Dengan napas yang memburu dan wajah yang begitu cemas, mereka pun langsung menjawab bahwa teman mereka yang satu lagi telah menghilang dan diseret ke atas. Mendengar keterangan tersebut, Hyunmin pun masih berusaha untuk tetap tenang, kemudian kembali mengingatkan bahwa bukankah sebelumnya dia sudah mengatakan agar mereka berhati-hati dan hanya melihat saja. Namun di saat yang bersamaan, Hyunmin sendiri juga menyadari sesuatu, yaitu adanya seutas tali putih yang tertinggal di pundak salah satu goblin. Kemudian sembari mengamati tali putih tersebut, Hyunmin pun kembali menekankan pertanyaan yang sama, yaitu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka. Beberapa saat kemudian, kedua goblin itu pun akhirnya selesai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mendengar cerita dari kedua goblin tersebut, Hyunmin pun kini hanya bisa terdiam dan mulai berpikir. Jika jaring-jaring yang mengikat pepohonan, bekas lubang di tanah, dan tali yang lengket namun kuat, apakah jangan-jangan mereka tengah menghadapi seekor laba-laba? Namun tentu saja ini bukan seekor laba-laba biasa, melainkan laba-laba berukuran monster. Selain itu hutan lebat juga sangat merugikan mereka, di mana kemungkinan besar mereka akan kalah sebelum sempat melakukan apapun. Dan kemungkinan terburuknya mereka bahkan tidak akan mendapatkan makanan. Lebih dari itu, mereka juga berpotensi kehilangan seluruh pasukan goblin yang mereka miliki. Membayangkannya saja sudah membuat Hyunmin merasa cukup cemas, kemudian sembari melepaskan jas yang ia kenakan, Hyunmin pun kembali meneruskan ucapannya di mana kalau dipikir-pikir, memang sejak kapan dia pernah melalui sesuatu yang mudah. Jika ada jalan lain, tentu saja dia akan memilih untuk menghindarinya. Setelah itu, Hyunmin pun langsung memerintahkan para goblin untuk bersiap karena mereka akan segera berangkat menuju hutan. Di sisi lain, tepat di sebuah pohon yang dipenuhi lilitan jaring-jaring, tampak tangan goblin yang sebelumnya telah tertangkap sedang ditusuk-tusuk oleh sepasang mandible milik seorang laba-laba yang tampak begitu mengerikan. FYI, mandible itu kayak rahang serangga gitu ya. Setelah itu tubuh goblin itu dilahap hingga tak tersisa, barulah terungkap bahwa pelakunya adalah seekor monster laba-laba berukuran raksasa. Cerita kali ini dilanjutkan, terlihat Hyunmin dan para goblinnya sudah berada di dekat hutan. Para goblin dewasa tampak bersiap dengan senjata mereka, sementara goblin anak-anak bermain di sekitar gua. Hyunmin sendiri terus memperhatikan hutan di hadapannya. Sembari menggerakkan kakinya berulang kali, ia berkata bahwa mereka sudah berhasil sampai di ujung hutan. Namun ia tidak menyangka kalau para laba-laba itu akan bersembunyi sepanjang hari. Awalnya Hyunmin mengira setidaknya akan ada satu laba-laba yang akan keluar. Hyunmin kemudian bergumam bahwa mereka masih membutuhkan lebih banyak informasi mengenai para laba-laba tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya mereka langsung menyerang saja. Lalu, terlihat salah satu goblin sedang diam-diam memakan daging kering, membuat goblin lainnya langsung ingin meminta bagian dari daging tersebut. Melihat hal itu, Hyunmin mulai berpikir bahwa dirinya dan para penduduknya tidak akan bisa bertahan lama jika hanya mengandalkan penjatahan makanan. Menurutnya, terus menunggu juga bukanlah sebuah solusi. Dengan kesal, Hyunmin kemudian menggigit jaring laba-laba sembari berkata, seandainya saja ia bisa melakukan sesuatu terhadap jaring laba-laba ini. Saat Hyunmin sedang kesal sambil menggigit jaring laba-laba, tampak salah satu goblin kecil diam-diam melangkah menuju hutan. Hyunmin yang menyadarinya langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan. Goblin kecil itu pun mulai gemetar dan berkata, namun Hyunmin memotong dan langsung menyuruhnya untuk tidak bertindak sendirian dan memintanya untuk kembali. Goblin kecil itu pun segera menurut dan kembali ke tempat semula. Hyunmin kemudian melanjutkan omelannya, mengatakan bahwa mereka datang ke sini bukan untuk bermain-main. Ia juga memerintahkan para goblin dewasa untuk memastikan tidak ada yang pergi atau berkeliaran sendirian.
Tiba-tiba terdengar suara guntur yang membuat Hyunmin dan para goblinnya terkejut. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Melihat hujan yang semakin deras, Hyunmin langsung memerintahkan semua goblin untuk masuk ke dalam gua. Ia lalu bergumam bahwa ini gawat karena dirinya tidak menyangka kalau di dunia iblis juga bisa turun hujan. Terlebih lagi disertai guntur dan kilat. Hyunmin kemudian terdiam sejenak karena teringat sesuatu. Ia segera merogoh sakunya dan mengeluarkan jaring laba-laba yang sebelumnya ia ambil. Ia lalu menarik-narik jaring tersebut dan memperhatikannya saat terkena air hujan. Namun, di luar dugaannya, jaring laba-laba itu ternyata sama sekali tidak mengalami perubahan. Saat memasuki gua, Hyunmin langsung bertanya apakah semua goblin sudah berada di dalam. Ia kemudian memberitahu mereka bahwa mereka akan menunggu di dalam gua sampai hujan berhenti. Namun, tiba-tiba para goblin mulai terlihat cemas dan saling berbisik satu sama lain. Tak lama kemudian, salah satu goblin memanggil Hyunmin dan dengan wajah cemas melaporkan bahwa ada satu goblin yang hilang. Mendengar hal itu, Hyunmin langsung bertanya apakah mereka sudah memeriksanya dengan benar. Ia kemudian mulai menghitung jumlah goblin dan bertanya siapa yang hilang. Saat melihat jumlah goblin anak-anak yang hanya tersisa 3, Hyunmin langsung teringat pada goblin kecil yang sebelumnya diam-diam hendak pergi ke hutan sendirian. Sembari menghentakkan kakinya, Hyunmin langsung berteriak, apa dia sudah bosan hidup? Sambil memegang keningnya, Hyunmin mencoba menenangkan diri. Ia kemudian berpikir apakah sebaiknya ia mengirim beberapa goblin untuk mencarinya. Namun, ia sadar bahwa para goblin tidak akan mampu menghindari jaring laba-laba dengan kemampuan mereka. Setelah beberapa saat, hujan pun akhirnya mulai mereda. Hyunmin kemudian menatap ke arah hutan dan berkata bahwa goblin kecil itu pasti belum pergi terlalu jauh. Ia kemudian mengambil salah satu tombak dan mulai berjalan menuju hutan untuk mencari goblin kecil tersebut. Sebelum pergi, Hyunmin berkata kepada para goblin bahwa dirinya akan kembali dan memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di gua. Hyunmin kemudian menegaskan bahwa itu adalah perintah sehingga tidak ada satupun goblin yang boleh mengikutinya. Beberapa saat kemudian, tampak Hyunmin yang sudah berjalan cukup jauh ke dalam hutan. Ia lalu bergumam bahwa hutan ini adalah tempat di mana segala sesuatu bisa muncul kapan saja. Menurutnya, akan menjadi kebohongan jika ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut berada di hutan seperti ini. Namun, Hyunmin percaya bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, terutama di tengah situasi yang sedang krisis. Di saat itu pula langkah Hyunmin terhenti karena perhatiannya teralihkan oleh jejak kecil di hadapannya. Ia bertanya-tanya apakah goblin kecil itu pergi ke arah sana. Tiba-tiba petir besar menyambar di hadapannya. Di saat yang bersamaan terdengar teriakan keras yang membuat Hyunmin sedikit panik. Tak lama kemudian suara teriakan itu semakin mendekat. Dari dalam kegelapan tampak pula cahaya api kecil yang perlahan mendekat, membuat Hyunmin bertanya-tanya apa itu. Dengan keringat yang sudah memenuhi wajahnya, Hyunmin memberanikan diri dan memasang kuda-kuda untuk bersiap menghadapi apapun yang muncul. Tak lama kemudian terlihat sepasang kaki dan tangan goblin berlari dari dalam kegelapan. Ternyata itu goblin kecil yang sedang dicari Hyunmin. Bokongnya terlihat terbakar dan ia terus berteriak memanggil Tuan sambil berteriak kepanasan. Goblin kecil itu berlari ke arah Hyunmin dan langsung melompat ke arahnya, membuat Hyunmin panik dan buru-buru menangkapnya. Goblin kecil itu masih terus bergerak sambil berteriak bahwa bokongnya terasa panas, membuat keseimbangan Hyunmin mulai goyah. Hyunmin pun mencoba menenangkannya dan memintanya untuk tidak bergerak. Setelah itu ia segera membawa goblin kecil tersebut ke genangan air di dekatnya dan mencelupkan bagian yang terbakar ke dalam air. Untungnya api kecil itu langsung padam. Hyunmin pun segera memarahi goblin kecil tersebut dan bertanya mengapa ia malah pergi berkeliaran sendirian. Sambil menangis, goblin kecil itu menjelaskan bahwa adik-adiknya sedang lapar dan mereka menginginkan buah. Ia juga menceritakan bahwa adik-adiknya menangis setiap hari karena kelaparan. Mendengar hal itu, Hyunmin tetap memarahinya karena bagaimanapun juga ia tidak boleh pergi sendirian. Apalagi sekarang bokongnya sampai terbakar. Namun di saat yang sama, Hyunmin tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia kemudian bergumam sejak menginjakan kaki di dunia iblis. Apakah dirinya pernah melihat api? Hyunmin lalu membuka jasnya dan menyobek sebagian kainnya. Ia kemudian mendekatkan kain tersebut ke percikan api yang masih melayang di dekat tubuh goblin kecil tersebut. Namun, perhatian kita kemudian dialihkan kepada para goblin dewasa yang mulai berinisiatif untuk menyelamatkan tuan mereka. Goblin yang berada di belakang memperingatkan teman-temannya bahwa tuan mereka pasti akan memarahi mereka jika mereka pergi tanpa izin. Namun goblin yang berada paling depan tetap bersikeras bahwa tuan mereka mungkin sedang dalam bahaya. Jadi mereka harus segera menyelamatkannya.
Terlebih lagi, sebelumnya mereka mendengar suara aneh dari dalam hutan. Goblin-goblin di belakangnya terus mengeluh karena merasa takut. Bahkan ada yang mengaku tidak bisa melihat sekeliling mereka karena keadaan terlalu gelap. Meski begitu, goblin yang berada paling depan tetap bersikeras bahwa mereka harus pergi untuk menyelamatkan tuan mereka. Setelah melangkah lebih dalam, para goblin tiba-tiba melihat api kecil yang perlahan mulai membesar. Saat cahaya api itu semakin terang, mereka langsung ketakutan dan memasang kuda-kuda untuk berjaga-jaga. Namun setelah memberanikan diri melihat ke arah sumber api tersebut, wajah para goblin langsung dipenuhi keringat. Bahkan beberapa dari mereka sampai gemetar dan lututnya menyentuh tanah karena merasa begitu takjub melihat api yang cemerlang berkobar di tengah kegelapan. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sosok yang memegang api tersebut bahkan terlihat seperti dewa yang turun ke dunia iblis. Tampak Hyunmin mengerutkan keningnya dan di saat yang sama para goblinnya langsung memanggilnya. Hal itu membuat Hyunmin bingung mengapa mereka malah berada di sini padahal sebelumnya ia sudah menyuruh mereka untuk tetap menunggu di gua. Namun Hyunmin tidak mempersalahkannya dan langsung merogoh sakunya untuk mengambil jaring laba-laba. Ia kemudian mendekatkan jaring tersebut ke obor yang baru saja ia ciptakan. Dugaan Hyunmin ternyata benar, jaring laba-laba itu langsung terbakar membuat para goblin semakin terkejut. Hyunmin pun merasa senang karena dugaannya ternyata benar. Ia kemudian berkata bahwa semua ini berkat goblin kecil. Sambil mendekat, Hyunmin berkata bahwa mulai sekarang ia tidak akan memanggilnya goblin kecil lagi. Menurutnya goblin kecil itu sudah pantas memiliki nama. Hyunmin kemudian berkata, mulai sekarang namanya Kim Prometheus, panggilannya Kim Pro. Ia lalu menjelaskan bahwa nama Prometheus dipilih karena Kim Pro lah yang telah membawa api kepada mereka. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sebuah panel yang memberitahukan bahwa Hyunmin telah memberikan nama kepada penghuni wilayahnya untuk pertama kalinya. Berkat hal tersebut, efek naming pun telah diaktifkan. Seketika cahaya keemasan menyelimuti tubuh Kim Pro dan tulisan Kim Prometheus muncul di atas tubuhnya. Kim Pro hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian tubuhnya mulai melayang, membuat Hyunmin terkejut. Setelah efek naming selesai, tubuh Kim Pro perlahan kembali ke tanah. Sementara nama Kim Pro seolah tertanam kuat di dalam benaknya. Setelah kejadian menarik tersebut, Hyunmin langsung bertanya apakah ada sesuatu yang berubah. Namun para goblin dewasa di belakangnya justru tampak terheran-heran. Mereka kemudian berseru memanggil nama Kim Pro berkali-kali. Hal itu membuat Hyunmin kesal dan langsung menatap mereka. Seketika para goblin pun terdiam. Hyunmin berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersorak-sorai. Ia kemudian meminta semua goblin untuk berkumpul karena dirinya akan memberikan api kepada mereka. Sembari tersenyum, Hyunmin berkata kalau sekarang adalah giliran mereka yang menyerang. Beberapa saat kemudian terlihat obor milik Hyunmin yang mulai membakar jaring laba-laba, sementara langkahnya terus menyusuri hutan di tengah gerimis hujan. Kini, Hyunmin sudah bersama para goblin dan mereka berjalan bersama menuju sarang laba-laba. Dengan membawa obor yang menyala, mereka perlahan melangkah semakin dalam ke dalam hutan. Tak lama kemudian Hyunmin terdiam dan menghentikan langkahnya. Ia kemudian memberitahu para goblin bahwa mereka sudah sampai. Hyunmin lalu mengarahkan obornya ke salah satu kepompong yang terbuat dari jaring laba-laba. Di dalamnya terlihat tubuh seorang goblin yang terperangkap. Kim Pro yang melihatnya tentu saja langsung terkejut. Hyunmin kemudian berkata bahwa kepompong-kepompong tersebut kemungkinan besar berisi para goblin yang selama ini telah ditangkap oleh laba-laba. Kemudian terlihat seekor laba-laba muncul tidak jauh dari Hyunmin. Menyadari kehadirannya, Hyunmin langsung menoleh. Tiba-tiba, laba-laba tersebut melompat ke arahnya, membuat para goblin di belakangnya ikut panik. Namun Hyunmin dengan cepat mengayunkan obornya ke arah laba-laba itu hingga membuatnya mundur. Laba-laba tersebut kemudian segera kembali naik ke atas pohon. Melihat hal itu, dugaan Hyunmin pun terbukti. Ia menyadari bahwa laba-laba tersebut takut terhadap api, dan kemungkinan itu karena mereka adalah makhluk berdarah dingin. Hyunmin kemudian bergumam bahwa jika mereka membakar seluruh hutan ini, para laba-laba mungkin bisa terusir, namun persediaan makanan mereka juga akan ikut terbakar. Lalu gumamannya terhenti ketika ia melihat para laba-laba mulai berkumpul di hadapannya. Salah satu laba-laba kemudian menembakkan jaring ke arah mereka, disusul laba-laba lainnya yang melakukan hal yang sama. Dengan cepat, Hyunmin kembali mengayunkan obornya untuk menangkis jaring-jaring tersebut. Di sisi lain, Kim Pro justru menunduk ketakutan ketika melihat para laba-laba mulai menyerang mereka.
Di belakangnya, para goblin mulai panik dan bertanya kepada tuan mereka apa yang harus dilakukan. Hyunmin yang kesal karena para goblin ternyata begitu ketakutan menghadapi laba-laba pun berpikir bahwa dirinya harus turun tangan. Tanpa ragu, Hyunmin langsung melesat ke arah para laba-laba. Ia terus menerjang sambil menangkis tembakan jaring menggunakan obornya. Saat sudah berada cukup dekat dengan salah satu laba-laba, Hyunmin langsung menusuknya dengan tombaknya. Hyunmin berdiri tegak lalu mengayunkan tombaknya untuk menyingkirkan tubuh laba-laba yang baru saja ia tumbangkan. Melihat hal itu, para goblin pun tertegun karena tuan mereka ternyata berhasil mengalahkan seekor laba-laba. Setelah membunuh satu laba-laba, Hyunmin langsung berteriak bahwa selama mereka memiliki api, makhluk-makhluk ini bukanlah apa-apa dan mereka pasti bisa menang. Hyunmin kemudian meneriaki para goblin agar tidak takut dan segera menyerbu para laba-laba. Kemudian terdengar langkah kaki dan teriakan Kimpro. Ia berteriak serbu. Mendengar teriakan itu, para goblin dewasa lainnya langsung menoleh dan ikut maju sambil berteriak serbu. Keberanian para goblin pun mulai tumbuh. Mereka mengayunkan obor untuk mengusir laba-laba, lalu menusuknya dengan tombak sambil bekerja sama dengan goblin lainnya. Satu persatu laba-laba mulai berhasil mereka kalahkan. Kimpro juga berhasil membunuh seekor laba-laba. Dalam hati ia memanggil tuannya dan bertanya-tanya apakah dirinya sudah hebat. Sambil terus mengayunkan obornya, Kimpro berharap Hyunmin melihat kehebatannya. Namun ia langsung terdiam ketika melihat ternyata Hyunmin sudah terjerat jaring laba-laba. Hyunmin yang sudah kelelahan dan tidak bisa bergerak merasa kesal. Ia tidak menyangka kalau laba-laba tersebut ternyata cukup pintar untuk menyerang secara terkoordinasi. Obor milik Hyunmin pun sudah terjatuh, sementara tubuhnya perlahan mulai terangkat karena ditarik oleh jaring laba-laba. Melihat tuan mereka tertangkap, para goblin hanya bisa terdiam dan berteriak bahwa tuan mereka sedang diseret pergi. Namun mereka masih belum menyadari betapa berbahayanya keadaan yang sedang dihadapi Hyunmin. Di dalam kepompong, sadaran Hyunmin perlahan mulai menghilang. Ia bergumam memikirkan apa yang terjadi pada para goblinnya karena tanpa dirinya, mereka akan kembali berada dalam bahaya. Saat matanya mulai terpejam, beberapa kenangan singkat kembali terlintas di pikirannya. Mulai dari saat ia melatih para goblin hingga ketika Kimpro mengajukan diri sebagai tumbal. Namun di saat Hyunmin hampir kehilangan kesadaran, Kimpro tiba-tiba melemparkan obor dan tombaknya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju tuannya. Sambil menangis, Kimpro terus meneriaki tuannya. Para goblin dewasa yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berteriak memperingatkannya karena tindakan itu sangat berbahaya. Salah satu laba-laba kemudian menembakkan jaring ke arah Kimpro, tetapi Kimpro tetap berlari menuju Hyunmin sambil menangis. Saat jaring tersebut hampir menyentuh tubuhnya, Kimpro berkata dalam hati bahwa tuannya tidak boleh mati. Ia kemudian teringat saat dirinya menggenggam tangannya dengan hangat, saat dirinya diselamatkan ketika bokongnya terbakar, dan saat Hyunmin memberinya sebuah nama. Di saat itulah tiba-tiba api muncul dari dalam tubuh Kimpro, tepatnya dari jantungnya. Sebuah panel kemudian muncul dan memberitahukan bahwa efek naming telah aktif, serta kemampuan bernama Protection of Flame mulai berlaku. Seketika Kimpro terbang dengan sayap api yang muncul dari tubuhnya dan melesat menuju ke pompong tempat Hyunmin terperangkap. Sambil terus menangis, Kimpro berteriak memanggil tuannya. Tampak Kimpro yang akhirnya berhasil mencapai kepompong tuannya. Berkat api yang dimilikinya, jaring laba-laba yang menahan kepompong itu pun mulai terbakar hingga akhirnya putus dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, kepompong yang membungkus Hyunmin juga ikut terbakar dan perlahan terbuka membebaskan dirinya. Tampak Hyunmin yang masih setengah sadar membuka matanya dan melihat Kimpro yang tersenyum ke arahnya. Kimpro pun berkata kalau dirinya ada di sini untuk menyelamatkan tuannya. Setelah kesadarannya kembali sepenuhnya, Hyunmin awalnya merasa bangga melihat Kimpro yang datang menyelamatkannya. Namun, kebanggaan itu langsung berubah menjadi kepanikan ketika dia menyadari tubuhnya masih dikelilingi api. Hyunmin pun segera berkata agar Kimpro menyingkir sebentar, karena kalau terus berada di dekatnya, dia bisa membakarnya hidup-hidup. Setelah itu terlihat Kimpro yang sedang berusaha memadamkan api yang menyelimuti tubuhnya. Sambil memejamkan mata, ia terus berkonsentrasi dan berusaha mengendalikan api tersebut. Perlahan, sayap api di punggungnya mulai mengecil. Tak lama kemudian Kimpro akhirnya berhasil memadamkan api di tubuhnya. Dengan wajah lega, ia pun langsung memberitahukan kepada Hyunmin bahwa dirinya berhasil mematikan api tersebut.
Melihat hal itu, Hyunmin cukup kagum. Ia kemudian bertanya apakah Kim Pro sudah bisa mengendalikan api tersebut sendiri. Kim Pro pun mengangguk dengan bangga. Mendengar jawabannya, Hyunmin langsung menyadari bahwa inilah efek dari naming. Ia pun berkata bahwa kemampuan tersebut sangat bagus. Hyunmin kemudian memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa meskipun berada sangat dekat dengan api milik Kim Pro, tidak ada sedikit pun bagian tubuhnya yang terbakar. Ia juga menyadari bahwa api tersebut ternyata tidak melukainya sama sekali. Hyunmin kemudian kembali tersadar bahwa ini bukan waktunya untuk bersantai. Setelah melihat ke sekeliling, ia menyadari bahwa para laba-laba ternyata sudah melarikan diri. Namun tak jauh dari sana, muncul seekor laba-laba yang jauh lebih besar. Hyunmin pun terkejut dan bertanya-tanya sebenarnya makhluk apa itu. Laba-laba besar tersebut kemudian mendesis dengan suara yang mengerikan, membuat Hyunmin segera mengambil tombaknya dan berteriak kepada para penduduknya untuk bersiap. Namun, tiba-tiba Hyunmin terdiam ketika melihat laba-laba besar itu bersama laba-laba lainnya perlahan mundur dari hadapannya. Hyunmin yang masih panik bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar sedang mundur? Setelah laba-laba besar itu akhirnya menghilang dari pandangan, Hyunmin pun merasa lega dan menghela napas panjang. Hyunmin kemudian menjatuhkan diri ke tanah dan berkata, akhirnya ini berakhir juga. Para goblin yang mendengarnya awalnya masih terdiam seolah sedang mencerna perkataan Hyunmin. Namun tak lama kemudian, raut wajah mereka berubah ceria. Mereka mulai merayakan kemenangan sambil berteriak bahwa Hyunmin dan Kim Pro telah berhasil mengalahkan musuh mereka. Bahkan beberapa goblin sampai melakukan breakdance untuk merayakan kemenangan besar tersebut. Mereka kembali berteriak bahwa Hyunmin, tuan mereka, memang yang terbaik. Melihat tingkah para goblin tersebut, Hyunmin hanya bisa merasa heran dan bergumam dalam hati bahwa para goblinnya semakin aneh setiap menitnya. Beberapa saat kemudian, langit mulai kembali tenang. Terlihat tangan Hyunmin sedang memegang buah yang baru saja mereka panen. Namun, Hyunmin masih merasa bingung. Ia bergumam bahwa bertani di dunia demon seharusnya tidak mungkin. Tetapi buah-buahan ini ternyata bisa tumbuh di sini. Ia pun bertanya-tanya, apakah aturan di dunia ini berbeda? Tak lama kemudian salah satu goblin memanggil Hyunmin, tetapi Hyunmin masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia membayangkan bahwa jika buah-buahan ini bisa dibawa pulang, masalah kelaparan yang dialami penduduknya pasti akan segera terselesaikan. Saat itulah Hyunmin baru menyadari bahwa goblin tersebut sudah beberapa kali memanggilnya, bahkan sampai tersedak karena terlalu keras memanggil. Hyunmin pun segera meminta maaf karena tadi sempat melamun. Hyunmin lalu meminta goblin tersebut untuk tenang dan mengatakan apa yang ingin disampaikannya. Namun goblin itu malah berteriak bahwa ada hewan buas di dekat mereka. Mendengar hal tersebut, Hyunmin tentu saja terkejut. Tak lama kemudian, Hyunmin mengikuti goblin tersebut menuju tempat di mana hewan buas itu ditemukan. Setelah sampai, Hyunmin membenarkan bahwa ucapan goblin tersebut ternyata benar. Ia lalu bertanya-tanya apa makhluk itu adalah seekor serigala. Hyunmin kemudian bertanya kepada goblin tersebut apakah serigala itu sudah berada di sana ketika ia membuka kepompong-kepompong sebelumnya. Goblin itu pun menjawab bahwa semua makhluk yang berada di dalam kepompong sudah mati kecuali serigala tersebut. Mendengar laporan tersebut, Hyunmin memuji goblin itu karena sudah langsung melaporkannya. Ia meminta goblin tersebut untuk terus melakukan hal yang sama jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hyunmin bahkan mengatakan bahwa ia akan mengingat tindakannya saat masa penilaian performa nanti. Namun di saat yang sama, perut goblin itu tiba-tiba berbunyi keras dan air liurnya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Ia kemudian mengarahkan tombaknya ke anak serigala tersebut sambil berteriak bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi. Saat goblin itu melompat ke arah anak serigala, Kim Pro pun ikut terkejut. Goblin yang sudah dikuasai rasa lapar itu bahkan sempat berteriak terima kasih atas makanannya. Melihat hal tersebut, Hyunmin langsung panik dan meneriakinya bodoh karena bukan itu yang ia maksud. Di saat yang sama terdengar suara pukulan keras yang menggema hingga ke seluruh penjuru hutan. Beberapa saat kemudian terlihat goblin tadi yang mulutnya sudah disumpal dengan buah. Benjolan di kepalanya bahkan terlihat lebih besar daripada buah yang sedang dimakannya. Di hadapannya Hyunmin sedang memeriksa anak serigala tersebut. Anak serigala itu tampak gemetar sebelum perlahan membuka matanya. Hyunmin kemudian bergumam bahwa serigala ini masih sangat muda. Jika ia tumbuh bersama mereka, serigala tersebut bisa menjadi aset berharga bagi wilayah mereka. Namun, jika tidak bisa dikendalikan, ia juga berpotensi menjadi ancaman. Menurut Hyunmin, semuanya tetap tergantung pada situasi dan mereka mungkin harus membunuhnya jika serigala tersebut mulai membuat masalah.
Tak lama kemudian, anak serigala itu akhirnya benar-benar terbangun dan mulai meregangkan tubuhnya yang sudah lama terjebak. Hyunmin terus memperhatikan anak serigala tersebut, namun tiba-tiba mata anak serigala itu berubah menjadi kuning. Kim Pro yang menyadarinya langsung menoleh dan memanggil tuannya. Di saat yang sama, anak serigala itu melompat dengan cepat ke arah Hyunmin, membuat Kim Pro panik karena mengira tuannya akan diterkam. Namun dugaan Kim Pro ternyata salah. Anak serigala itu justru mendekap tubuh Hyunmin dan mulai menjilati wajahnya. Hyunmin pun kemudian memanggil Kim Pro untuk berkenalan dengan junior barunya dan memintanya agar segera akrab. Melihat hal tersebut, Kim Pro hanya bisa merasa heran karena bayangannya tadi ternyata salah. Dengan begitu, mereka pun mendapatkan anggota baru, yaitu seekor anak serigala yang diberi posisi sebagai maskot wilayah. Beberapa saat kemudian terlihat buah-buah berwarna orange yang mulai dipanen. Hyunmin yang melihat hasilnya pun berkata bahwa hanya sebanyak inilah yang bisa mereka dapatkan hari ini. Tetapi setidaknya persediaan tersebut akan membuat rakyatnya tidak kelaparan untuk beberapa waktu. Di sekitar mereka, para goblin lainnya tampak sibuk memanjat pohon dan mengumpulkan buah-buahan yang masih tersisa. Mereka terlihat sangat gembira dan terus meneriaki tuan mereka, bahkan sampai menyebut Hyunmin sebagai dewa. Anak serigala yang baru mereka temukan juga ikut menikmati buah-buahan tersebut. Sementara itu, Hyunmin sibuk memeriksa keadaan di sekitar mereka. Ia kemudian berjalan semakin jauh ke dalam hutan, meninggalkan para goblin yang masih sibuk mengumpulkan hasil panen. Lalu terdengar langkah kaki yang cukup cepat disertai suara buah-buahan yang berguncang di dalam karung. Ternyata Kim Pro sedang berlari menuju Hyunmin sambil bergumam bahwa tuannya pasti akan senang melihatnya berhasil memetik begitu banyak buah. Ia segera memanggil Hyunmin dan dengan wajah ceria memamerkan bahwa dirinya berhasil mengisi satu karung penuh. Namun tiba-tiba langkah Kim Pro terhenti dan salah satu buah yang dibawanya sampai terjatuh. Hyunmin yang melihat Kim Pro di belakangnya pun berkata bahwa kedatangannya benar-benar tepat waktu. Di saat yang sama, wajah Kim Pro langsung berubah syok dan tubuhnya mulai gemetar ketika melihat Hyunmin sedang membakar hutan. Hyunmin kemudian melanjutkan ucapannya dan meminta bantuan kepada Kim Pro, menanyakan apakah dia bisa menyalakan apinya. Dan ya, segitu saja video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video Mimin sampai akhir. Semoga kalian terus menikmati setiap video yang Mimin buat. Jangan lupa terus dukung Mimin agar kedepannya bisa menghadirkan konten yang semakin berkualitas dan tentunya lebih menghibur. Sampai di sini dulu, Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.